Saudara, sekali lagi sebentar lagi kita akan masuk ke Hari Raya Purim. Dan saya rasa kalau setiap saudara masih belum tahu apa itu Purim, maka saudara harus merasa berdosa. Karena ini adalah hari raya yang luar biasa, hari pembalikan keadaan, hari keajaiban, hari harta dari setiap musuh akan diberikan. Saudara bisa bayangkan bagaimana nasib sebuah bangsa, nasib sebuah kaum, sebuah suku diselamatkan hanya dengan 2 gelas anggur dan 2 pesta yang diadakan oleh Esther. Tapi saya sungguh melihat bagaimana kekuatan dari yang namanya favor seorang raja. Itu sangat ajaib dan luar biasa. Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Purim, tetapi bukan tentang Esther. Saya mau ajak kita belajar tentang Ishak dan Yakub. Saya sungguh melihat sesuatu yang sangat ajaib waktu Tuhan jelaskan. Mari kita buka sama-sama di Kejadian 27. Di Kejadian 27. What can you over? Saudara, hari itu Yakub harus mengambil hak kesulungan. Dia secara ilegal, Yakub harus mendapatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kakeknya Abraham. Nah, secara manusia itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia bukan anak sulung meskipun mereka anak kembar. Dan satu kandungan, tetapi Esau keluar lebih dulu. Nah, tetapi Yakub dan khususnya mamahnya Ribkah mengerti bahwa hak kesulungan dan berkat kesulungan harus diberikan kepada Yakub. Karena Esau bermain-main dengan berkat dan hak kesulungan. Tetapi satu-satunya cara agar Yakub bisa mendapatkan hak kesulungan adalah dengan yang namanya favor. Saudara tahu favor itu apa? Favor itu adalah kemudahan dan anugerah. Saya mau ajak kita buka sama-sama sebelumnya, di Kejadian 25 ayat 28. Kejadian 25 ayat 28. Ini yang namanya favor. Kejadian 25 ayat 28. Oke? Sama-sama baca 1, 2, 3. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan. Stop. Saudara, di Alkitab ditulis dengan sangat jelas. Ishak ini mengasihi Esau karena Esau ini jago masak dan jago berburu. Setuju? Ini yang namanya favor. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas gini. Sebab Ishak mencintai dan favor kepada Esau. Saya suka bertanya siapa di tempat ini yang pernah jatuh cinta. Boleh angkat tangan? Entah sama anak, entah sama calon istri, entah sama yang bukan jadi istri bahkan. Loh, bisa kan? Loh, saya pernah loh mencintai yang sampai akhir bukan jadi istri kan? Pernah. Oh, sedih ya? Enggak, saya tidak menyesal saudara. Tapi itu yang namanya cinta dan favor. Saudara pernah merasakan? Yang belum pernah boleh angkat tangan. Ini perlu kita doakan sama-sama ya. Benar belum pernah kamu. Nah, ini lucunya gini. Saudara tahu yang namanya favor dan cinta. Tai ayam rasa wagyu. Ayatnya gini. Ishak mengasihi Esau sebab Ishak menyukai Esau yang jago masak dan jago memakan daging buruan. Tapi waktu dibohongin Yakub, Esau bisa bedain enggak? Enggak. Jadi ayat ini jelas favor itu membuat segala sesuatu menjadi hiperbola. Ayatnya jelas loh. Ishak tuh mencintai Esau karena makanan Esau tuh enak.
Tetapi waktu Ribkah masak, Esau gak bisa bedain kok. Dia tetap, oh ya enak, makanya dia mendoakan. Saya ini melihat gini, loh kalau benar makanan Esau ini spesial, beda. Yakub bawa makanan domba, bukan buruan loh. Nanti kita pelajarin sama-sama. Yakub bawa domba peternakan, Esau nggak bisa, ya Ishak nggak bisa bedain. Itu namanya apa? Favor. Saya ini mencintai anak-anak saya. Apapun yang anak-anak saya buat, saya akan menyukainya. Saya itu sampai pernah bilang, saya ini pengen beliin cat akrilik sama kanvas. Saya mau miel coret-coret, saya mau pajang di kamar saya. Lukisan miel. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau misalnya Bibi hari ini Miel dan Elion dibawa mamahnya, dibawa omanya saudara. Saya udah baper dari pagi saudara. Saya ngecekin kamarnya kosong semua. Saya bisa merasakan hati Tuhan yang kosong melihat surga saudara. Makanya mari kita buat KKR ya. Saya ini membayangkan gini. Kalau sungguh akhirnya saya belikan kanvas dan cat akrilik. Dan ternyata bibi Miel iseng. Dia coret-coret asal. Dikasih ke saya. Kok Jos ini Miel yang gambar. Menurut saya gak akan bisa bedain kok. Sama-sama coret-coretan. Tapi namanya cinta. Itu membuat tadi tai ayam rasa wagyu. Dengan siapa? Saya ini sering bercanda. Kalau orang bilang Keisha itu dilamar di mana? Sekarang lagi ngetren, ngeluarin cincin, difotoin, divideoin. Saudara tahu ngedate pertama kami di Ketoprak Lapten, saudara. Kami pacaran di Binus, tempat pacaran kesukaan kami bukan di rooftop, tapi di warung makan Lela, saudara. Saudara tahu? Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak yang di dekat Binus. Tapi di situ ada satu tempat makan, cuman buka kalau malam karena kalau pagi masih kantor, saudara, masih ruko. Nanti malam-malam dia gelaran Lela di situ. Itu adalah tempat kami pacaran. Kami pernah pacaran di, kalau saudara tahu, nasi goreng gila Pak Botak di Kemang. Itu tempat kami pacaran, saudara. Dan satu lagi, ada satu yang paling lucu buat kami. Ada satu sate kambing dekat rumah mantan saya, saudara. Itu adalah kata Kesia, sate kambing terenak. Kenapa? Dekat rumah mantan saya. Itu apa? Ya, favor perjalanan. Bahkan mungkin kalau dibawa sate kambing yang lain pun, mungkin saya nggak akan bisa bedain kok. Tapi tetap ceritanya yang berbeda. Mungkin Esau akan berkata, "Pah, ini adalah daging karena Ishak udah rada rabun. Pah, ini adalah rusa yang kutemukan, dia sedang lari ke pegunungan. Jadi kalau papa makan dagingnya ini ada rasa oak wood, ada rasa pine di situ." Dan Ishak, wah iya berasa ya. Rasanya berbeda sekali. Itu apa? Favor. Nah, yang menjadi persoalan ialah Yakub tidak punya favor papanya. Maka Yakub harus mencari cara untuk mendapatkan hati sang ayah. Kejadian 27 ayat yang ke-6. Mari kita belajar sama-sama. Berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar bahwa ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang" apa? Menurut saya, ini bayangan saya ya, babi hutan saja rasanya sangat berbeda dengan babi ternak. Oke? Tapi kita baca sama-sama. "Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku," ini kata Ribkah, "dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita,
ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Saudara, engkau harus mengerti yang pertama. Sebuah korban tidak pernah bisa diambil dari orang lain. Setiap korban harus lahir dari milikmu sendiri. Saudara akan lihat di 2 Samuel 12, ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Nabi Nathan pada saat Daud mengambil Batsheba. Si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil. Ayat yang keempat, pada waktu orang kaya itu mendapat tamu, maka ia merasa sayang dan ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin. Dan hukuman dari Daud ialah dia harus mengembalikan sekian kali lipat dan si kaya harus dihukum. Saudara, seringkali kita ini memberikan korban dari apa yang menjadi milik orang lain. Dan bukan apa yang menjadi milik kita sendiri. Esther tidak pernah berbicara, cerita Esther tidak pernah berbicara cuman tentang sekedar pesta. Korban pertama yang harus dibawa oleh Esther adalah dia harus datang menghadap Raja Xerxes hari itu. Yang saudara bisa lihat filmnya di 300. Dia baru mengalami kekalahan yang masif. Dia sedang tidak dalam mood yang baik. Dan Esther harus datang tanpa dipanggil raja dan kepalanya adalah taruhan. Itu adalah korban pertama yang dia harus letakkan. Saudara, kita ini sering diminta bikin tarian. Kita sering diminta untuk bikin penyembahan, persembahan, penetapan. Dapat setengah jam, dapat 20 menit. Dan saya ini sering sharing sama Kesha. Salah satu kalau saudara tadi lihat ada panji-panji yang diangkat. Itu adalah waktu tarian tahun lalu. Saya ini suka membandingkan dengan panji yang kita buat juga. Pembuatnya sama, penjahitnya sama. Di Hananel Cinta. Saya juga yang buat. Dan saya itu suka bilang gini, Kes, kenapa ya? Kok panji yang di Mahanaim, kalau bahasa saya, urapannya lebih besar dari yang di Hananel. Pembuatnya kita loh. Loh, saya yang desain, ya Kesha lah. Kesha yang desain, tapi kami yang menentukan desainnya, tulisannya, fontnya, penjahitnya, bentuknya. Itu sama saya dan Kesha. Budgetnya sama, saudara. Kenapa yang di Mahanaim, saudara tadi bisa lihat ya. Tuh, gak usah. Kenapa yang di Mahanaim bisa jauh lebih berbobot daripada yang di Hananel. Dan kemudian Kesha itu baru cerita. Pada saat membuat panji tahun lalu, ini waktu tarian raja. Hari itu persembahan di kelompok raja. Persembahan, kita mau bikin properti dan ternyata persembahannya itu tidak nutup, saudara. Untuk bikin panji ini. Dan hari itu sudah ada Miel, Kesha harus bayar uang susu, harus beli popok, harus semualah kebutuhan rumah, makan dan lain sebagainya. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, ternyata untuk bikin panji itu, Kesha itu sampai nguras tabungan sampai sisa 20.000, saudara. Saya itu baru ngeh ternyata istri saya pernah jatuh miskin, saudara. Pernah hampir tidak bisa makan, hampir tidak bisa isi itol. Cuman karena apa? Cuman karena bikin panji itu, saudara. Dari situ saya baru mengerti, iya, sangat beda jauh. Saudara tahu panji yang ada di Hananel, uangnya dikasih cash sama Kovendi. Dengan catatan kalau kurang bilang. Jauh. Yang satu dengan korban, Kesha itu sampai gini, ini kalau sampai gak ada makanan di meja, maksudnya gak ada yang kasih makan. Terus kita harus pergi keluar kota, bener-bener lagi gak ada uang. Dan itu tabungannya Kesha, tabungan saya masih ada, tapi dia gak minta, saudara. Jadi itu korbannya Kesha, bukan korban saya. Waktu panji itu jadi, saya bisa sungguh-sungguh ngerti, ya ada suatu korban yang naik dan suatu korban yang sangat berbeda. Kenapa? Karena korban gak pernah bisa dari milik orang lain.
Saudara nggak pernah bisa mempersembahkan korban dan engkau mengambil domba dari kebun orang, dari ladang orang lain, nggak akan pernah bisa. Kita berbicara tentang Purim, saudara mau mempersembahkan sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Jangan pernah itu menjadi milik orang lain. Contohnya apa? Lagu dari orang lain. Saya suka bercanda, ini kalau anak-anak rock, penyembahan mulai berat, pasti keluarnya lagu I Saw the Lord. Karena sekian bulan yang lalu kita bisa nangis-nangis dengan lagu I Saw the Lord. Tetapi sekali lagi itu adalah korban bulan lalu, 2 bulan lalu, korban tahun lalu bahkan. Sudah berbau saudara. Apakah Tuhan bisa dapati korban yang fresh yang menjadi milikmu sendiri setiap hari? Buat siapa engkau yang mungkin kau gak bisa bangun pagi dan saudara harus doa jam 6. Itulah korban yang kau angkat di hadapan Tuhan. Saudara yang mungkin gak suka puasa, saudara yang karnivora, dan saudara untuk 3 hari ke depan, saudara mau puasa Eden. Atau mungkin saudara yang saya gak tahulah korban apa yang bisa engkau angkat untuk besok hari Purim. Tapi saya sungguh berdoa, engkau bisa mempersembahkan korban yang sungguh adalah korban. Bukan korban milik orang lain, bukan korban pinjaman, tetapi sungguh suatu tarian, suatu penyembahan yang keluar dari setiap pergumulan dan kesakitan hatimu sendiri. Saya sungguh berdoa engkau paham tentang apa itu korban, saudara. Kenapa lagu Jangan Biarkan Aku Pergi itu sangat dalam. Sangat memberkati banyak orang. Ada korban di belakangnya. Saya baru tahu kenapa lagu Tak Ada Lagi Penuntutan, Kaulah Pemegang Perjanjian. Kenapa lagu itu sangat berbobot. Ternyata itu lagu diciptakan pada saat Kak Holmes lagi operasi mata, dan kalau dia nunduk maka darah itu akan keluar dari matanya. Dan dia harus menciptakan lagu itu dengan menulis, dan katanya dengan dia nulis itu darah menetes-netes, dan itulah keluar tak ada lagi penuntutan, tak ada lagi kesalahan, saudara. Beda gak? Bobotnya beda. Hari ini apa yang terbaik yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan? Yang kedua, ayat yang ke-10. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya. Nah, kata dimakannya ini dalam bahasa Ibrani itu juga artinya to slay and destroy. Kalau saudara ingin mempersembahkan kepada Tuhan, bersiaplah untuk apa? Slay and destroy. Apakah engkau siap dagingmu dihancurkan, dagingmu bahasanya itu gini, dicabik-cabik. Nah itu bahasa Indonesia yang tepat. Agar apa? Agar engkau bisa mempersembahkan sesuatu yang bisa dimakan oleh Tuhan. Kemarin Keisha membelikan makanan buat saya. Saya ini ceritanya lagi lomba diet dengan Ibu Melinda, saudara. Kami lagi lomba diet, saya sejujurnya sedikit sedih karena saya sudah turun 5-6 kilo dan gak ada yang bilang Joshua makin kurus makin ganteng, gak ada, saudara. Semua ngelihatnya biasa aja. Jadi saya rada kecewa dikit, saudara ya. Ternyata gak kelihatan amat, udah turun 6 kilo loh saudara, gini-gini. Saya ini lomba dengan Bu Melinda, jadi kami ini debat selama acara kemarin. Saya debat karena kita banyak nganggur, kita debat. Dan Bu Melinda bilang cara paling cepat untuk turun adalah detox katanya. Jadi makannya gini. Saya gak gitu dengerin saudara. Pokoknya pagi buah, gak boleh gorengan, nasi boleh bla bla bla. Saya bilang enggak Bu Mel, kalau mau paling cepat itu vegetarian saya bilang. Ya udah kita adu ya selama sebulan siapa yang turun paling banyak. Oke saya terima tantangannya saudara. Dan singkat cerita kemarin Keisha membelikan saya sushi vegetarian gitu. Isinya selada,
macam-macam gak jelas saudara. Dan tapi di tengah sushi vegetarian itu di dalamnya ada timun. Saya bilang, Kes, ini restoran namanya apa? Namanya ini Jos, blacklist Kes. Kita tidak akan pesan dari restoran ini lagi. Kita sudah bilang tidak pakai timun, dia tetap kasih timun. Saya gak bisa makan timun saudara. Bahkan bekas air timun aja saya tahu. Misalnya nasi geprek, ayam geprek, sempat ada timun tapi dicabut sama anak-anak supaya Kojos bisa makan. Saya pasti ada timunnya kemarin. Atau sebelumnya maaf. Pasti kamu ambilkan timunnya, iya kok maaf kok. Rasanya itu rasa dosa campur kesalahan saudara. Apakah Tuhan bisa makan waktu engkau sudah mempersembahkan yang terbaik, tapi kamu taruh kesombongan di situ? Itu apa? Timun bagi saya. Kalau bahasanya Ibu Iin, makanan yang diberi pasir atasnya. Gak bisa dimakan. Saudara buat KKR, tapi saudara tahu ini untuk memperbaiki citramu sebagai seorang revivalist. Gak usah begitulah, saya ini loh. Yang sharing di depan. Setiap kali ada persembahan tarian, setiap kali pegang bahkan firman. Berapa persen motivasi saya adalah untuk tidak malu-maluin. Berapa persen? Saya mau kesaksian saudara, suatu kali saya ini pernah diminta khotbah di satu gereja yang sinodenya sangat sering mengatai kita sesat. Dan saya diminta khotbah Zoom oleh orang ini, pendeta ini. Dan yang lebih mengerikan adalah saya diberitahu bahwa Zoom hari itu adalah untuk membuktikan apakah Ibu In sesat atau tidak. Saudara bisa bayangkan betapa pressure-nya buat saya. Dia tahu saya anaknya, makanya dia pengen dengar seberapa sesat keluarga ini. Dan dia minta saya khotbah dari Zoom, khotbah malam. Begitu saya setel Zoom, mulai praise and worship, saya menyiapkan khotbah yang terbaik, yang paling aman saudara. Supaya apa? Saya membela engkau semua yang ada di tempat ini. Menurut saya, begitu Zoom dimulai, Tuhan Roh Kudus ngomong gini, berani gak kamu ngelakuin yang Pak Yusak lakukan? Begitu saatnya khotbah, saya dapat untuk tidak khotbah hari ini. Terima kasih, amin, matiin Zoom-nya. Saya pucat, keringat dingin, getar. Tuhan, kita ini udah dicap sesat. Saudara tahu lah sinodenya apa, saya gak mau ngomong. Saya ini dipanggil untuk membela nama baik Cipto Purnomo. Dan seluruh Mahanaim di dalamnya. Mana bisa Tuhan. Saudara tahu sampai akhir saya khotbah saudara. Gak bisa. Saya tuh udah mau live, getar. Akhirnya saya khotbah. Tetap bagus, tapi saya tahu itu bukan dari Tuhan. Itu hanya dari daging, untuk kemuliaan daging. Suatu korban yang gak bisa dimakan Tuhan. Suatu korban rasa pasir, atau rasa timun, atau rasa durian bagi Ibu In. Atau rasa pepaya bagi Hadasah. Dan sesuatu yang tidak pernah bisa dinikmati oleh Tuhan. Saudara bisa memberikan makanan wagyu yang terbaik mungkin. Dan saudara taruh pasir di atasnya. Gak akan bisa dimakan. Seringkali itulah korban yang terus kita naikkan di hadapan Tuhan. Korban yang tidak pernah bisa dimakan oleh Tuhan. Saya sungguh berdoa Purim nanti. Coba naikkan sesuatu yang bisa dimakan dan memuaskan Tuhan. Arti lainnya juga adalah untuk memuaskan Tuhan. Biarkan Tuhan mencabik dagingmu. Biarkan Tuhan menghancurkan sesuatu yang rusak. Dan biar yang keluar adalah kemurnian. Saya mau kesaksian lagi saudara. Tahun lalu peristiwa-peristiwa yang sangat tidak bisa saya bayangkan dalam hidup saya terjadi. Kami pergi pelayanan, pergi doa keliling,
Dan salah satu anak youth kami kecelakaan dan sampai meninggal, saudara. Dan ketakutan terbesar saya bukan apa yang lain. Ketakutan saya yang terbesar adalah gimana caranya saya bisa lulus dari ujian. Saya ini punya puji Tuhan lah buat saya, bukan kesanggupan saya menurut saya. Saya ini bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan, baik itu kejatuhan, kehancuran, kegagalan, ditinggal semua orang. Saya ini bisa melihat ini tuh seperti main game. Dan ini cuma ujian, pasti Tuhan akan tolong. Saya tuh di sidang berulang-ulang, saya mungkin gak kesaksian saudara karena kemarin masih proses sidang. Dan setiap kali saya sidang, saya ini cuma gini, Tuhan biar saya ini lulus. Ini baru 2 bulan atau 3 bulan saya saya diberi gelar panggilan raja. Dan yang saya harus hadapi adalah persidangan, saudara. Puji Tuhan supaya sidang-sidang ilahi ke depannya bisa mengerti artinya, saudara. Dan saya ini ngerti yang namanya dislay and destroy sama Tuhan. Itu gak ada sombong-sombongnya. Dagu itu gak bisa naik. Kalau saudara itu kan suka bilang gini, Pak Joshua tuh sombong, dagunya naik. Saya itu gak sombong, saudara. Saya itu memang tinggi. Jadi saudara ngeliat dagu bawah saya. Dagu bawah saya. Bukan saudara, banyak orang di luar. Tapi hari-hari itu saya cuma bisa nunduk, saudara. Saya malu, takut, trauma. Setiap kali saya mau tidur saya cuma kebayang-bayang peristiwa-peristiwanya, saudara. Tapi saya sungguh bersyukur. Orang tua anak ini luar biasa, keluarga mereka luar biasa. Singkat cerita, mereka mengampuni lah singkat cerita. Itu buat saya mujizat terbesar. Tapi yang buat saya sangat dahsyat dan ajaib adalah bagaimana Tuhan itu mengizinkan setiap kedagingan kita tuh dikoyakkan sama Tuhan. Saya bersyukur saya melewati itu. Saya tidak ada penyesalan sedikit pun Tuhan membiarkan saya melewati itu. Saya gak marah, gak kecewa. Dan setiap kali saya ingat saya cuma gini, Tuhan biarlah itu jadi korban yang harum di hadapan. Itu apa? Daging itu dikoyak-koyak, saudara. Rasanya apa? Enggak karuan, saudara. Itu mau pulang juga pulang kemana? Mau pulang ke surga ya gak bisa. Mau nyerah lambaikan tangan ke kamera yang nggak tahu kamera mana. Kamera BMN banyak, cuma kan gak bisa. Dan saya cuma bisa berlutut, Tuhan. Biar ini terus jadi korban demi korban yang terbaik. Apakah nanti di hari Purim Tuhan akan dapati korban yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tapi selanjutnya ayat yang ke-14. Ini keren. Lalu ia pergi mengambil kambing. Kambing itu membawa kepada ibunya. Ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Ayat yang ke-25. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku. Kalau saudara baca di Alkitab, ibunya hanya memberikan makanan kepada Yakub untuk Yakub bawa kepada Ishak. Tapi setelah makanan itu diberikan kepada ayahnya lalu ia makan, dibawanya juga kepadanya apa? Anggur, lalu ia ternyata Yakub mengerti sebuah hak kesulungan, berkat kesulungan tidak pernah bisa dibeli oleh masakan mamahnya dan ternak keluarganya. Ada suatu korban yang harus lahir dari hidup dan diri Yakub sendiri. Ibunya memberikan makanan, maka otomatis yang menyiapkan minuman ini siapa? Yakub sendiri. Saya mau ajak saudara flashback sebentar, Kejadian 25 ayat 33-34. Maka saudara akan dapati Yakub membeli hak kesulungan bukan hanya dengan sup kacang merah.
Kalau saudara buka di Kejadian 25 ayat 33 dan 34. Dan di Alkitab ditulis, lalu Esau makan and Esau drank. Atau dan kemudian Esau minum. Jadi saya ini menilai gini, ternyata Yakub ini punya minuman spesial, saudara. Saudara tahu saya juga punya minuman spesial, namanya Oreo milkshake, saudara. Itu adalah minuman spesial yang bisa saya buat. Resepnya apa? Pastinya rahasia, saudara. Ternyata Yakub punya minuman yang spesial waktu, dan kalau saudara baca di Alkitab, kemudian setelah Ishak itu makan dan kemudian Ishak itu diberikan anggur dan Ishak itu minum, baru kemudian Ishak berkata, datanglah kepadaku dan ciumlah aku. Suatu korban tidak pernah bisa dibeli oleh korban mamahmu, saudara. Makanya saya ini sangat mengerti sebuah panggilan, sebuah otoritas harus didapati dengan perjalanan dengan Tuhan. Bukan karena mamah saya siapa, engkong saya siapa, kakek buyut saya siapa. Ada korban, ada perjalanan yang harus saya berikan kepada Tuhan. Ribka memberikan makanan dari ternak yang terbaik. Yakub punya minuman anggur korban yang terbaik. Saudara nggak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang lahir dari orang tuamu. Makanya gini, setiap kali kita penyembahan, kebaktian, doa pagi, doa Senin, ini bukan penyembahannya MOG saja, penari saja. Inilah saatnya untuk engkau sebagai pasukan terdahsyat menaikkan korban dan penyembahanmu kepada Tuhan. MOG akan nyanyi, deklarasi, semua para pemimpin akan bermazmur, berdoa. Tetapi itulah tugasmu untuk membawa cawan anggurmu untuk Tuhan. Saudara nangkap sampai sini? Saudara masih ingat waktu saudara sekolah minggu, saudara masih kecil, saudara dapat uang persembahan tapi itu uang mamahmu, saudara masih ingat? Kadang 5.000, kadang 10.000. Kadang kalau disuruh ngambil sendiri, saudara ngambilnya 50.000. Kalau obaja malah minta kembalian katanya. Itu bukan korban kita, setuju gak? Dan bagaimana mungkin setiap Sabtu, Minggu, Senin, dan bahkan hari-hari selanjutnya, saudara menaikkan korban, hanya korban orang lain. Ribka hanya kasih makanan, saudara bisa baca dengan sangat jelas. Kemudian Ribka mengolahnya menjadi makanan dan diberikan kepada siapa? Yakub. Cuman makanan, cuman steak yang disiapkan oleh Ribka. Tetapi yang membuat Ishak bergerak bukan karena makanan. Saat dia makan, nothing happen. Setelah dia minum, Ishak berkata, cium aku. Dalam bahasa Ibraninya, nyalakan apiku. Lit me. Bakar aku. Dan setelah api itu dinyalakan, tidak berjarak, ada keintiman di situ. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Dan kalau saudara baca, sebenarnya Ishak tetap tidak bisa dibohongi. Karena iman, maka Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub. Jadi Ishak tetap tahu ini Yakub. Ishak walaupun matanya buram, matanya rabun, dia tetap tahu ini Yakub. Waktu dia dapat minum, cium aku. Ini minuman Yakub. Ini korbannya Yakub. Ini korban yang disiapkan bukan oleh Esau yang menikah dengan perempuan lain. Ini adalah anakku yang jauh lebih mengingini daripada Esau. Dan dilepaskanlah berkat kepada siapa? Yakub. Mata ilahinya melihat, mata rohaninya melihat.
Karena apa? Favor yang ada di dalam segelas anggur. Kalau saudara pelajari tentang Hari Raya Purim, pesta yang dibuat oleh Raja Ahasiweros, itu adalah pesta minum anggur. Itu bukan pesta makan daging, saudara. Pesta yang dibuat oleh Ahasiweros, pesta yang dibuat oleh Esther, itu bukan pesta makan makanan yang berdaging. Tetapi itu adalah pesta minuman anggur. Kalau saudara baca, anggur yang tidak terbatas. Purim berbicara tentang cintamu yang kau taruh dalam cawan. Dan kau persembahkan kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak setiap kita sekali lagi. Coba saudara siapkan sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Mungkin itu adalah waktumu untuk sabatikal, engkau doa. Atau mungkin kau bangun pagi-pagi, bangun malam-malam mungkin. Jam 4, kau nyembah, engkau cari Tuhan. Atau mungkin itu adalah engkau baca Alkitab lebih. Atau mungkin engkau mau turun ke jalan, engkau mau penginjilan hari Senin. Tetapi persembahkan kepada Tuhan sesuatu yang murni dari hatimu. Bukan lagu orang lain, bukan korban orang lain, bukan sesuatu yang sifatnya copycat. Tapi itu yang lahir dari hidupmu, dari hatimu sendiri. Mari sama-sama tutup Alkitabmu. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu Sekalipun Dagingku Habis Lenyap.